Selamat datang di acara 3 dengan judul praktikum fotosintesis dan respirasi. Perkenalkan, nama saya Nancy Ernita, NPM 190802089. Saya dari kelas praktikum fisiologi tumbuhan golongan B. Dengan tujuan praktikum yaitu 1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis pada tanaman Hydrilla verticillata. 2. Untuk mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, CAM, dan warna pada daun. 3. Untuk mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Daun berwarna merah, kuning, hijau dicari, kemudian direkam dengan HP, dan dijelaskan pigmen apa yang berperan dalam tumbuhan tersebut. Tempe yang sudah jadi dan tempe yang belum jadi disiapkan, lalu diamati selama 2 hari, kemudian hasilnya dicatat. Menurut Ali tahun 2012, fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik, yaitu CO2 dan H2O, pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Berdasarkan tabel 1, gelembung yang dihasilkan tanaman Hydrilla verticillata setelah 1 jam adalah 1,2 mili dan setelah 2 jam adalah 2 mili. Gelembung yang dihasilkan lebih banyak karena faktor tingginya intensitas cahaya yang mempengaruhi, sehingga mempercepat lajunya fotosintesis. Hal ini sesuai dengan teori Lupitasari dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka proses fotosintesis akan berlangsung dengan cepat dan gelembung udara yang dihasilkan akan semakin banyak. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, karena proses fotosintesis ini hanya akan terjadi jika ada cahaya dan adanya perantara pigmen hijau klorofil yang terletak pada organel sitoplasma, yaitu kloroplas. Di tempat teduh, gelembung yang dihasilkan setelah 1 jam adalah 0,5 mili dan setelah 2 jam adalah 1 mili. Di tempat gelap, gelembung yang dihasilkan setelah 1 jam adalah 0,1 mili dan setelah 2 jam adalah 0,2 mili. Gelembung yang dihasilkan lebih sedikit karena proses fotosintesis tidak dapat berjalan sempurna karena kurangnya intensitas cahaya matahari. Hal ini sesuai dengan teori Lupitasari dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna di tempat teduh atau tempat yang kurang sinar matahari, sehingga jumlah gelembungnya tidak banyak. Hal ini karena energi yang tersedia untuk melakukan proses fotosintesis sangat sedikit, sehingga tidak akan terbentuk hasil fotosintesis. Semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah ATP yang terbentuk, sehingga memperlambat laju reaksi fotosintesis. Menurut Avinda 2018, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan tipe fotosintesisnya, yaitu C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang menghasilkan asam fisiokarbon sebagai produk utama awal penambahan CO2.
Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang menghasilkan asam 4 karbon sebagai produk awal fiksasi CO2, dan tumbuhan CAM adalah tumbuhan yang memiliki sifat antara yang dianggap sebagai tumbuhan peralihan secara evolusi dari C3 ke C4. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa menurut teori Song 2012, kaktus merupakan tumbuhan CAM yang mampu hidup di daerah kering. Teori ini dapat didukung oleh teori Campbell dan kawan-kawan tahun 2002. Tumbuhan kelompok CAM memiliki sel vakuola yang besar dengan lapisan sitoplasma yang tipis. Menurut Song 2012, tebu dan jagung merupakan tumbuhan C4 dengan ciri anatomi struktur tubuhnya memiliki sel seludang parenkim yang berada di sekeliling ikatan pembuluh dan membatasi dengan sel mesofil. Menurut Perkasa dan kawan-kawan 2017, kedelai merupakan tumbuhan C3 yang hidup pada kondisi kelembapan cukup tinggi dengan stoma yang terbuka lebar pada siang hari untuk menyerap CO2 dan digunakan dalam proses fotosintesis menggunakan enzim rubisco untuk menangkap CO2 pada siklus Calvin. Teori ini dapat didukung oleh teori Perkasa dan kawan-kawan tahun 2017, yaitu tumbuhan kelompok C3 memiliki tingkat kerapatan stomata yang lebih tinggi dan terbuka, sedangkan kelompok CAM memiliki kerapatan stomata yang lebih rendah dengan semua stomata menutup. Menurut Rahmida Kusuma tahun 2020, pigmen adalah zat warna alami yang terdapat dalam tanaman yang fungsinya untuk memberikan warna alami. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa tanaman cabai rawit memiliki warna hijau, tanaman bayam merah memiliki warna merah, dan tanaman brokoli kuning memiliki warna kuning. Menurut teori Resida dan kawan-kawan, tahun 2017 menyatakan bahwa daun dapat berwarna hijau karena adanya pigmen klorofil, dan daun dapat berwarna merah karena adanya pigmen antosianin. Menurut teori Saati dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa daun dapat berwarna kuning karena adanya pigmen xanthofil. Menurut Husma 2016, respirasi adalah proses perombakan untuk menghasilkan energi atau tenaga saat berlangsungnya proses hidup. Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa tempe jadi pada hari pertama suhunya sangat panas dengan warna jamur putih. Pada hari kedua suhunya panas dan warna jamur sedikit kecoklatan. Turunnya panas pada tempe menandakan bahwa terjadi penurunan konsumsi O2 dan CO2 dan tempe mengalami kerusakan. Hal ini sesuai dengan teori Purwanto dan Miliana tahun 2018 yang menyatakan bahwa penurunan laju respirasi merupakan petunjuk terjadinya kerusakan enzim. Tempe disimpan dalam suhu ruang dan dikemas dengan baik, hanya bertahan maksimum 2 hari. Jamur hijau-pus akan bertahan 2 kali 24 jam dan akan tumbuh jamur lain, serta bakteri yang merombak protein dalam tempe, sehingga menyebabkan bau tidak enak dan warna menjadi kecoklatan. Tempe yang belum jadi pada hari pertama suhunya hangat, jamur sudah banyak dan warnanya putih. Pada hari kedua suhunya panas, jamur menjadi bertambah banyak dan warnanya tetap putih. Panas yang meningkat menandakan peningkatan konsumsi O2 dan pengeluaran CO2, dan respirasi berkaitan dengan suhu penyimpanan. Hal ini sesuai dengan teori Purwanto dan Wiliana tahun 2018 yang menyatakan respirasi yang terdiri dari konsumsi O2 dan pengeluaran CO2 dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka laju respirasi akan semakin besar. Pada tempe yang belum jadi, jamur dapat tumbuh karena adanya aktivitas fisiologis dari jamur. Hal ini sesuai dengan teori dari Nur Rahma dan kawan-kawan tahun 2012 yang menyatakan bahwa aktivitas fisiologi jamur pada proses fermentasi menyebabkan spora jamur akan tumbuh, membentuk benang-benang hifa yang semakin memanjang, membalut dan menembus biji kotiledon kedelai. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis pada tanaman Hydrilla verticillata adalah intensitas cahaya. 2. Perbedaan pada tanaman C3, C4
CAM adalah tanaman C3 tidak memiliki seludang pembuluh, tanaman C4 memiliki seludang pembuluh, dan tanaman CAM memiliki vakuola yang besar. Warna pada daun dapat dipengaruhi oleh pigmen klorofil, yaitu pemberi warna hijau, pigmen antosianin pemberi warna merah, dan pigmen xanthofil pemberi warna kuning. Ketiga, respirasi tempe. Jadi yang dihasilkan kalor atau energi yang mengalami penurunan di hari kedua, dan respirasi tempe yang belum jadi menghasilkan kalor atau energi yang mengalami kenaikan di hari kedua.